Selamat pagi dokter dan teman-teman. Pada video kali ini saya akan membuat video simulasi mengenai bagaimana caranya untuk mengambil fungsi vena di brachialis, fungsi kapiler, serta membuat video simulasi bagaimana caranya untuk menghitung trombosit, serta membuat video simulasi terkait retraksi bekuan. Oke, selanjutnya sebelum melakukan video simulasi, alangkah baiknya untuk mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, jangan lupa untuk menggunakan APD dan handscoon, masker. Berikutnya mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu yang pertama untuk pemeriksaan atau untuk melakukan fungsi vena brachialis. Itu apa aja sih alat-alatnya? Yang pertama, di sini ada semprit, ada tali bendungan atau tourniquet, lalu ada kapas alkohol 70%. Untuk berikutnya, alat-alat apa saja yang perlu dibutuhkan untuk fungsi kapiler, yang pastinya juga lagi ya, kapas alkohol 70%, lalu juga ada kapas kering, ada pisau pipi. Yang ketiga, alat apa aja yang perlu dibutuhkan untuk menghitung trombosit, yang pastinya nanti ada mikroskop, ada lakang hitung, ada aplik gelas. Lalu juga di sini ada pengenceran. Pengencerannya ini menggunakan amonium oksalat 1%. Lalu juga ada pipetoma. Selanjutnya, yang terakhir, alat apa saja yang ingin dibutuhkan dalam melakukan retraksi bekuan. Tentu saja ini ada tabung centrifuge yang berskala. Lalu juga ada alat centrifuge-nya untuk mencentrifuge larutannya nanti darah untuk melepaskan plasma dan serum. Lalu juga ada lidi di sini. Oke, saya kira itu aja. Oke, yang pertama di sini kita akan melakukan video simulasi tentang fungsi vena brachialis. Pertama-tama kita bendung dulu menggunakan tourniquet. Sudah, selanjutnya mencari vena brachialisnya. Jika sudah ketemu vena brachialisnya, kita oleskan dengan kapas alkohol 70%. Lalu jika sudah, langsung kita persiapkan semprit. Kita siapkan semprit. Untuk menggunakan semprit, janganlah langsung untuk menyajikan pada lokasi vena brachialis yang telah ditemukan tadi. Dianjurkan untuk mundur setengah senti dari lokasi vena brachialis yang telah ditemui. Oke, di sini kira-kira sudutnya 10-30 derajat untuk sudut penusukan atau pesuntikan. Jika berhasil, terasa seperti telah masuk ke ruang kosong atau ruang hampa. Lalu di ujung semprit di sini, ujung jarumnya, darah telah masuk. Lalu kita pelan-pelan untuk menarik darahnya supaya masuk ke semprit. Lalu tangan jangan digoyangkan ya, supaya pasien tidak merasa sakit dan pengumpulan darah optimal. Jika sudah terkumpul, kita lepaskan perlahan-lahan. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan video simulasi fungsi vena kapiler. Dimana di sini yang pertama dilakukan di telapak jari. Kita akan milih jari mana yang kita akan tusuk menggunakan pisau pipi ini. Untuk fungsi kapiler, saya akan menggunakan jari 3 dan jari 3. Nih, pertama-tama saya bendung darahnya untuk supaya nanti ketika digoreskan oleh pisau pipi, darahnya terkumpul di ujung. Jika sudah, saya lap dengan kapas alkohol 70%. Lalu jari tangan ketiga ini kita gores menggunakan pisau pipi ini untuk pengetesan fungsi kapiler.
Jika darah sudah keluar, pertama kita lap dulu darah pengeluaran pertama menggunakan kapas kering, hanya dilap saja, bersihkan. Lalu untuk darah kedua inilah yang akan kita ambil untuk pengetesan. Oke, untuk video simulasi berikutnya yaitu kita akan menghitung trombosit. Cara-caranya seperti apa sih? Yang pertama kita akan siapkan bahannya terlebih dahulu, alat-alatnya. Langsung saja, ada pipetoma di sini. Pipetoma ada dua jenis, ada buat menghitung eritrosit dan leukosit. Yang eritrosit itu ciri khasnya di bagian tengah tangannya terdapat bulatan kecil merah. Itu perbedaan simpelnya. Dan untuk skala paling atasnya ada skala-skalanya di sini. Untuk pipetoma paling atasnya 101, untuk leukosit sendiri 11. Oke, langsung saja kita ambil. Di sini udah ada darah K3-EDTA, kita ambil 0,5 takarannya mili. Itu sudah diambil. Di sini saya akan menggunakan pengenceran, yaitu amonium oksalat 1%. Sini. Karena tadi yang takarannya darah K3-EDTA itu 0,5, maka pengencerannya 200 kali saya pakai. Jika sudah, kita centrifuge dulu. Kita centrifuge. Habis itu, jika sudah centrifuge, kita keluarkan dikit darahnya, sedikit. Lalu di sini kita gunakan lapan hitung sama objek gelas, jangan sampai terbalik. Lalu kita teteskan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, agar tidak langsung melebar kemana-mana. Lalu jika sudah terisi hitungnya yang dilapisi objek gelas, nanti kita akan selanjutnya dalam proses penghitungan trombosit, di mana menggunakan alat mikroskop. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah trombosit yang menggunakan mikroskop di sini. Di sini sudah tersedia mikroskopnya, yang nantinya karena di sini ada sediaan basah yaitu trombosit, maka di sini pembesarannya kita akan ubah. Pertama itu 10 kali, yang nantinya akan diubah lagi ke 40 kali untuk mencari trombositnya. Lalu untuk kondensornya di sini kita akan turunkan, dan diafragmanya kita akan kecilkan. Nah, di sini kita sudah taruh kamar hitungnya yang dilapisi dengan objek gelas di mikroskop dengan pembesaran 10 kali nih ceritanya. Ini gambar kiri ini terdapat ada lapang besar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang biru-biru ini, di lingkar biru ini, yaitu untuk menghitung leukosit. Sedangkan di sini tujuan kita adalah untuk menghitung trombosit, yaitu menggunakan lapang besar yang ada di tengah. Dan di sini kita akan hitung 5 lapang sedang yang dioren-orenkan ini, buat lingkar oren, untuk mencari trombositnya tersebut. Dan di sini untuk tingginya ini adalah 0,1. Nah, di sini pertama kita akan cari luas dulu, luas kamar hitungnya terlebih dahulu. Dan ini kita akan menghitung 5 lapang sedang yang di lingkar oranye ini. Nah, untuk menghitung satu luasnya ini yaitu 1/5 dikali 1/5. Nah, itu adalah berarti jika sudah ketemu hasilnya di situ satunya, luas satu lapang sedang ini, karena ada 5, berarti kita kali 5, itu ada 0,02 mm². Lalu untuk mencari volumenya, selanjutnya kita akan mencari volumenya di sini. Nah, volumenya rumusnya itu kan tadi sudah luas, berarti hanya dikalikan tinggi. Kita akan mencari tingginya, dan ternyata tingginya di situ adalah 0,1 mm. Nah, di situ kita kalikan dari luas itu dikalikan tinggi, jadi 0,2 dikali 1/10 atau 0,1 itu sama dengan 0,02 mm². Itu volumenya. Lalu setelah volume kita stop dulu. Di sini adalah pembesaran 10 kali ini. Pembesaran 10 kali. Oke, next. Nah, ini gambarnya contoh 5 lapang sedang di tengah. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke. Di sini batas kiri, atas, tengah, bawahnya kelihatan. Di sini lapang besar di tengah ini yang akan kita hitung 5 lapang sedang yang ada di dalamnya ini. Nah, jika ini sudah kelihatan, ini kita belum bisa nih untuk menghitung trombositnya. Kita harus
melakukan pembesaran lagi nih. Yang tadinya 10 kali, kita akan ubah ke 40 kali untuk mencari trombositnya. Nah, ini adalah contoh dari salah satu lapang sedang dari 5-nya. Nah, di sini untuk menghitung jumlah selnya, untuk syaratnya itu adalah batas atas, maksud saya maaf, batas atas dan batas kiri itu terhitung jika jumlah selnya terdapat di situ. Tapi jika terdapat di batas kanan dan batas bawah itu jumlah selnya tidak terhitung trombositnya. Oke, untuk cara menghitungnya dari atas kiri mengarah ke kanan, mentok, menemui batasnya, menemui batas paling kanannya, kita menuju ke bawah, ke baris kedua, lalu ke arah kiri, dan seterusnya, seperti ular. Dan di sini kita temuin jumlah selnya di sini adalah 30. Nah, tadi telah terhitung tuh dari luas, volume, lalu menghitung faktor yaitu 1 per volumenya dikali pengencerannya, yaitu ditemukan hasilnya 10.000. Nah, untuk jumlah trombositnya sendiri, ini kita tahu nih jumlah sel trombositnya 30. Maka untuk menghitung jumlah trombositnya sendiri, dari faktor dikali jumlah sel. Nah, faktor tadi kita udah cari yaitu 10.000 dikali jumlah selnya di sini yang kita temukan adalah 30. Nah, jadi total atau hasil jumlah trombosit yang kita temui itu adalah 300.000. Dan di sini rentang interpretasinya normal di antara 150.000 sampai 450.000. Oke, selanjutnya saya akan membuat video berikutnya yaitu video simulasi reaksi bekuan, di mana kita persiapkan dulu alat-alatnya seperti yang tadi di awal sudah disiapkan di sini. Seperti tadi akan ada tabung centrifuge-nya untuk homogenisasi. Langsung saja di sini. Di sini telah terdapat tabung centrifuge yang berskala yang telah berisikan darah. Kita isikan darah 5 mili. Lalu di sini ada lidi. Langsung lidi ini kita masukkan di sini. Tujuannya supaya apa? Nanti tabung centrifuge ini yang sudah dimasukkan lidi kita diamkan selama 2-3 jam. Lalu kita amati apakah ada endapan atau tidak. Dalam kasus ini kita sudah dapat 2 jam 3 jam ternyata ada endapan. Yang tadinya 5 mili isian darah, pada saat diangkat lidinya terdapat endapan yang memakan 2 mili. 2 mili ditaruh di tabung kosong ini. Taruh di tabung kosong, kita sisihkan. Lalu kita masukkan yang sisa 3 mili ini ke dalam alat centrifuge untuk dihomogenisasi. Oke, setelah dimasukkan di alat kita tunggu. Setelah kita tunggu, ternyata di sini masih ada endapan. Nah, tadi yang endapan pertama itu memakan 2 mili, yang sini memakan 1 mili endapannya. Jadi total serumnya di sini yang tersisa adalah 2 mili. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan di sini ada alat centrifuge-nya di sini yang tadi digunakan. Nah, untuk selanjutnya tadi karena sisa endapannya disebut 2 mili dari proses yang telah dijalani. Nah, di sini untuk mencari volume serumnya itu berapa persen sih? Nah, volume serumnya itu kita dapat temukan atau kita dapat tentukan yaitu melalui Oke, selanjutnya di sini adalah alat centrifuge-nya di sini tadi. Ini saya tampilkan. Nah, tadi itu juga rupanya untuk jumlah serum yang tersisa itu hanya 2 mili dari semua proses yang telah kita lakukan. Nah, untuk penghitung volume serumnya itu gimana sih? Bagaimana? Nah, itu kita bisa dapatkan melalui rumus yaitu jumlah serum yang tersisa tadi dibagi jumlah volume darah yang diambil dikali 100%. Ya, nanti untuk kasus ini tadi sudah didapatkan untuk jumlah serum yang tersisa itu adalah 2 mili, yaitu 2 per, untuk volume darahnya 5, tadi 5 mili, 2 per 5 dikali 100%. Itu kita dapatkan hasil 40%.